Oke, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini tentang deep learning. Jadi minggu sebelumnya kita belajar tentang machine learning, ya. Itu bagian dari kecerdasan buatan. Nah, deep learning ini dia lebih dalam lagi, ya, dari machine learning. Ya, minggu sebelumnya kita belajar tentang bagaimana menghitung buat tabel, ya, tabel kebingungan, ya. Oke, kita mulai ya. Kita tentu ingin tahu apa itu deep learning, ya. Jadi deep learning itu bahasa Indonesianya pembelajaran mendalam. Ya, deep itu dalam, learning itu belajar, ya. Kalau dalam istilah kita mungkin berpikir lebih dalam, ya. Jadi lebih banyak belajarnya, ya. Nah, kita akan membahas tentang prosesnya bagaimana, kemudian jenis-jenis jaringannya, lalu aplikasinya, lalu kenapa ini sangat penting sekali, dan apa keterbatasan dari deep learning, ya. Jadi apa itu pembelajaran mendalam? Jadi deep learning adalah perangkat lunak komputer yang meniru jaringan neuron di otak. Ini adalah bagian dari pembelajaran mesin, ya, berdasarkan jaringan saraf tiruan dengan pembelajaran representasi. Jadi dia meniru cara kerja otak, ya. Jadi otak itu ada yang namanya neuron, ya, menerima sinyal dari sensor, kemudian di dalamnya ada lapisan-lapisan yang mengolah sinyal tersebut sehingga menghasilkan satu output. Jadi disebut deep learning karena memanfaatkan jaringan saraf yang dalam. Kemudian pelajaran ini, ya, cara pembelajaran ini bisa menjadi 3 bagian, yang pakai supervising, ya, supervisor, pengawasan, ada tidak pakai supervisor, ya, unsupervised, dan ada semi, ya, bisa dua-duanya, ya. Dan algoritmanya yaitu dengan dibangun dengan lapisan yang terhubung, ya. Jadi lapisan pertama yaitu lapisan masukan, ya, input layer. Lapisan terakhir adalah output layer. Semua lapisan di dalamnya disebut lapisan tersembunyi atau hidden layer. Jadi kata deep di sini berarti jaringan yang menghubungkan neuron-neuron di lebih dari 2 lapisan. Ya, ini susunan saraf kita, ya. Saraf kita itu terdiri dari neuron, lalu ada hidden layer, ada output layer, ya. Nah, jadi di dalam hidden layer itu banyak lapisan-lapisannya, ya. Kemudian setiap lapisan tersembunyi terdiri dari neuron. Neuron terhubung satu sama lain, neuron akan memproses dan kemudian menyebarkan sinyal input yang diterimanya ke lapisan di atasnya. Kekuatan sinyal yang diberikan oleh neuron pada lapisan berikutnya tergantung dari bobot, bias, dan fungsi aktivasi. Kemudian jaringan ini akan mengkonsumsi sejumlah besar data input dan dapat mengoperasikannya melalui banyak lapisan. Jaringan dapat mempelajari fitur data yang semakin kompleks di setiap lapisan. Jadi jaringan ini, ya, memberikan akurasi tercanggih dalam banyak tugas, ya. Ini keunggulan dari deep learning, ya, dibanding yang lainnya. Dia lebih akurat. Dia bisa mendeteksi objek dari mulai wajah, pengenalan suara, ya. Karena, ya, dia caranya kayak otak kita. Jadi otak kita itu kan bisa mendeteksi satu objek dari suara saja atau dari gambar, ya. Dan ini dapat belajar secara otomatis tanpa pengetahuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi tanpa training, ya, bisa diajarkan secara otomatis.
Nah, cara kita untuk membuatnya itu terdiri dari 5 langkah ya. Yang pertama adalah mengerti tentang masalahnya, kemudian kita mengidentifikasi data, yang ketiga kita pilih algoritma yang dipakai untuk deep learning, lalu kita melakukan training ya, kemudian kita tes benar tidak ya sesuai dengan training yang diajarkan. Nah, untuk memahami gagasan pembelajaran mendalam ya, kita bayangkan satu keluarga dengan bayi dan orang tua. Balita itu misalkan menunjuk benda dengan jari kelingkingnya dan selalu mengucapkan kata kucing. Karena orang tuanya prihatin dengan pendidikannya, mereka terus mengatakan kepadanya, ya itu kucing. Atau tidak, itu bukan kucing. Ya. Tapi bayi terus menunjuk benda, tetapi menjadi lebih akurat dengan kucing. Jadi anak kecil sebenarnya, ya, dia tidak tahu mengapa dia bisa mengatakan itu kucing atau bukan. Dia baru saja belajar cara membuat hierarki fitur kompleks yang muncul pada kucing dengan melihat hewan peliharaan secara keseluruhan dan terus fokus pada detail seperti ekor atau hidung sebelum mengambil keputusan. Jadi fase-fase pembelajaran ya dalam deep learning ini ada beberapa fase. Yang pertama adalah fase penerapan transformasi nonlinear dari input dan membuat model statistik sebagai output. Tahap kedua adalah bertujuan untuk memperbaiki model dengan jaringan matematik yang dikenal sebagai turunan. Kemudian jaringan saraf ini mengulangi kedua fase ini ratusan hingga ribuan kali hingga mencapai tingkat akurasi yang dapat ditoleransi. Kemudian pengulangan dua fase ini disebut dengan iterasi. Untuk memberikan contoh deep learning, perhatikan gerak di bawah ini ya. Model sedang mencoba belajar menari. Setelah 10 menit pelatihan, model tidak tahu cara menari dan terlihat seperti coretan ya. Nah, gambarnya. Nah, ini ya. Jadi ada model yang mencoba menari ya. Lalu disuruh menari selama 10 menit, dikasih latihan ya. Jadi kalau misalkan ini pakai model, maka akan terlihat dia titik-titik yang coretan ini. Ya. Nah, kemudian kalau kita kasih di model tersebut titik-titik ya, di mana titik-titik tersebut menunjukkan sendi-sendi yang ada di dalam model, ya. Kemudian disuruh meragakan berkali-kali, maka komputer ya bisa tahu posisi-posisi sendi tersebut dan dia bisa belajar seni menari. Ya. Nah, di dalam jaringan saraf ya terdapat klasifikasi ya. Nanti kita lanjutkan tadi ya. Kita bahas tentang klasifikasi jaringan saraf ya. Jaringan saraf dangkal ya, dia hanya satu lapisan tersembunyi antara input atau output. Jaringan saraf dalam memiliki lebih dari satu lapisan ya. Misalkan model Google LeNet ya. Dia untuk mengenal gambar memiliki 22 lapisan. Jadi semakin banyak lapisan ya akan semakin teliti ya, tapi prosesnya akan semakin lambat ya. Nah, akan tetapi karena makin lama prosesor kita makin cepat ya, kemudian algoritma juga ditemukan yang makin ringkas ya, sehingga
machine learning ini, deep learning ya, deep learning ini makin banyak dipakai ya oleh ponsel, mesin pencari Google, deteksi penipuan, TV dan sebagainya, ya sehingga orang tertarik ya untuk menggunakannya. Nah ini adalah jaringannya ya. Kira-kira sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke. Ini adalah salah satu bentuk dari deep learning ya. Jadi ada yang dia satu layer, ini satu layer ya. Satu layer. Ada yang dua layer dalamnya antara penerima ke input ke output ya. Input ke output ini ada dua layer. Ini dua layer ya. Ada yang satu layer, satu layer, satu layer ya. Satu layer. Ya. Jadi deep learning itu dia layernya lebih dari dua ya, kebanyakan ya. Kalau dia hanya satu namanya perseptron ya, seperti kita terima sensor lalu langsung output ya. Kalau feed forward ya atau radial basis network itu dia nerima lalu ada proses satu layer kemudian dibuat output. Ada lagi yang deep learning seperti ini ya, dia akan memiliki layar ya, kemudian diproses baru dibuat ke output. Nah, itu tadi tentang beberapa layer ya, gambaran ringkasnya. Kemudian dengan jaringan saraf ya, umpan maju. Kita kan sudah lihat tadi ya, yang namanya umpan maju ada feed forward ya. Feed forward ini adalah jaringan saraf tiruan yang paling sederhana dengan arsitektur ini. Jadi informasi hanya mengalir satu arah, maju. Jadi artinya dari input menuju ke lapisan tersembunyi dan berakhir pada lapisan output. Jadi jaringan ini tidak memiliki lingkaran, informasi berhenti di keluaran ya. Ini feed forward ya. Jadi ini feed forward. Ya. Ini yang paling sederhana. Kemudian ya recurrent neural network RNN ya. RNN di gambar sebelumnya ini ya yang banyak ini ya. Ini kita melihat di sini bedanya dengan tadi ya, dengan feed forward ya. Jadi selain dia dari reseptor itu ke layar ini, di layar juga ada lingkaran, dia akan mengecek sendiri ya. Kemudian masuk lagi ya, ada lingkaran lagi ya. Dia kalkulasi lingkaran recurrent neural network ini dia melakukan kalkulasi selain dari jaringan node lain ya, tetapi juga dia melakukan lingkaran ya. Ini Rudra ini tadi nyoret Rudra. Jadi dia dari input, output, tapi juga ada ke diri sendiri ya. Jadi dia merupakan jaringan saraf tiruan yang koneksi antara neutron termasuk dengan loopnya ya. Kemudian jaringan saraf berulang ya. Berulang itu di sini nggak ada gambarnya ya. Tidak ada gambarnya ya.
Jadi masih pakai yang tadi ya, RNN ya. Jadi pakai yang jaringan syarat ini ya, RNN ini, Recurrent Neural Network ya. Recurrent Neural Network bahasa Inggris, bahasa Indonesia jaringan saraf berulang rupanya ya. Misalkan apakah Anda ingin, nah titik ya. Jadi ketika kita mengatakan tersebut dalam sistem kecerdasan, dia pasti akan mencari ya kata berikutnya ya, yaitu kata lakukan ya, sebagai input untuk menghasilkan vektor nomor. Jadi dari data, apakah Anda ingin, jadi setiap Anda ingin, nah pasti itu suatu keinginan ya dari orang tersebut. Misalkan saya seorang mesin ya, mesin yang bisa mendengar dan memahami orang lain bicara. Jadi kalau ada yang ngomong saya ingin, nah, pasti berikutnya adalah bisa kata kerja, bisa kata benda ya. Misalkan kalau lakukan, maka dia kasih itu sebagai vektor nomor. Ya, nomor 1 misalkan ya. Kemudian vektor ini dimasukkan kembali ke neuron tadi untuk menyediakan memori ke jaringan. Dan ini akan membuat jaringan tersebut menempatkan di pertama dan begitu dapat lakukan itu dia taruh di sebagai di pertama ya. Kemudian kalau ada kata berikutnya, Anda dan ingin. Nah, dari sini keadaan neuron diperbaharui setelah menerima setiap kata. Jadi kalau ada kata A di akhir ya, maka dia akan memberikan probabilitas untuk setiap kata, misalkan ini dalam bahasa Inggris ya. Kemudian dicari kata yang lain untuk melengkapi kalimat ya. Nah, jadi untuk RNN yang terlatih mungkin memberikan prioritas yang tinggi untuk kafe, minum atau burger ya. Misalkan Anda punya mesin penjawab ya. Saya ingin pasti orang ini kalau tidak makan ingin itu ke kafe atau burger ya atau yang lain. Tapi biasanya ya misalkan ya kalau di dekat restoran pasti kalau di jalan-jalan inginnya itu makan. Nah, maka makan itu adalah sebagai prioritas tertinggi ya. Nah, penggunaan RNN ini ya, Recurrent Neural Network ini membantu pedagang sekuritas untuk menghasilkan laporan analitik ya. Lalu mendeteksi kelainan dalam kontrak laporan keuangan, mendeteksi penipuan transaksi kartu kredit ya, berikan keterangan untuk gambar, power chatbot ya. Jadi banyak sekali aplikasinya ya. Kemudian ada jaringan syarat konvolusional ya. Ini adalah satu jaringan saraf yang kompleks ya, konvolusional. Oh, enggak ada nih. Ya. Jadi memiliki arsitektur yang unik yang dirancang untuk mengekstrak fitur data semakin kompleks di setiap lapisan untuk menentukan output. Jadi CNN ini sangat cocok untuk tugas-tugas persepsi ya. Jadi misalkan dari gambar mobil ini masuk jadi satu data ya. Data diambil lagi, data ini menjadi data yang kotak ini. Lalu kotak diambil lagi menjadi data ini diambil lagi dan seterusnya ya. Baru diklasifikasikan ya. Nah, sekarang
Bagaimana penggunaannya ya? NN ini sebagian besar digunakan ketika ada kumpulan data yang tidak terukur. Misalkan gambar dan praktisi untuk mengekstrak informasi darinya. Misalnya, jika tugasnya adalah memprediksi keterangan gambar, ya CNN menerima gambar katakanlah kucing. Gambar ini dalam istilah komputer adalah kumpulan piksel. Umumnya satu lapisan untuk gambar skala abu-abu dan 3 lapisan untuk gambar berwarna selama pembelajaran fitur. Misalnya ekor kucing, telinga, dan lain-lain. Ketika jaringan benar-benar mempelajari cara mengenali gambar, itu dapat memberikan probabilitas untuk setiap gambar yang diketahuinya. Lalu label dengan probabilitas tertinggi akan menjadi ya prediksi jaringan. Ya. Lalu ada reinforcement learning, ya, atau pembelajaran penguatan, ya, adalah subbidang pembelajaran mesin di mana sistem dilatih dengan menerima hadiah atau hukuman. Ya, walaupun ini secara virtual, ya, hadiah atau hukumannya secara virtual, yang pada dasarnya belajar dengan coba-coba. Nah, ini DeepMind. Google telah menggunakan pembelajaran penguatan untuk mengalahkan juara dunia dalam game Go. Jadi dengan DeepMind ini ya berdasarkan reinforcement learning ya bisa dibuat untuk penguatan pembelajaran ya. Salah satu algoritma yang paling terkenal adalah Ki belajar. Ini algoritma yang dikembangkan untuk reinforcement learning ya, jaringan Ki yang dalam, tindakan tarikan hadiah negara aksi, gradien kebijakan deterministik mendalam. Nah, sekarang aplikasinya bagaimana ya? Kita pelajari aplikasi tentang deep learning di bidang keuangan ya. Di sektor teknologi keuangan sudah mulai menggunakan AI untuk menghemat waktu, mengurangi biaya, dan menambah nilai. Ya, deep learning ini mengubah industri pinjaman dengan menggunakan penilaian kredit yang lebih kuat. Pengambilan keputusan kredit dengan menggunakan AI untuk aplikasi pinjaman kredit yang kuat guna mencapai penilaian dan risiko yang tepat dan akurat. Menggunakan kecerdasan mesin untuk mempertimbangkan karakter atau kapasitas pemohon. Ya. Contoh ya dalam penggunaan deep learning ini adalah Underwriter. Adalah perusahaan fintech yang menyediakan solusi AI untuk perusahaan membuat kartu kredit. Untuk mendeteksi ya bagaimana tentang si pengguna itu calon pengguna ya mungkin tidak orang itu bisa membayar pinjaman ya. Jadi ini sudah dipakai ya di planning. Kemudian untuk sumber daya manusia dipakai untuk olahraga. Jadi misalkan untuk Amazon ya itu sudah banyak digunakan AI ya. Yang juga di sini ada tertulis Under Armour. Jadi Under Armour ini menghadapi minat popularitas yang meningkat pada tahun 2012. Jadi ada software Under Armour dan ini meningkat ya populasinya penggunanya hingga 212. Jadi memiliki 30.000 resume sebulan, membaca semua aplikasi dan memulai proses penyaringan dan wawancara terlebih dahulu. Nah, proses panjang untuk mendapatkan orang-orang yang berkerjakan bergabung mengaruhi kemampuan Under Armour untuk membuat toko retail mereka. Jadi mereka di atas jadi mereka itu ada Armour untuk membuat toko retail mereka memiliki staf penuh, mengenjot dan siap beroperasi.
Nah, Under Armour ini ya aplikasi yang cukup terkenal saat itu ya. Dia memiliki semua sumber daya manusia. Kemudian setelah adanya ya diperbolehkan melakukan transaksi ya, orientasi yang bagi jadi bagi di bawah pedoman pilih higher view, penyediaan AI untuk solusi sumber daya manusia ya. Jadi untuk wawancara sesuai permintaan dan langsung hasilnya menggetak. Mereka berhasil mengurangi 35% waktu untuk mengisi. Sebagai imbalannya mempekerjakan staf berkualitas tinggi. Jadi dia menggunakan ini, dia bisa mengurangi 30% ya hanya dengan memindahkan ya dari pengiriman ya. Oke. Kemudian contoh lain aplikasinya misalkan AI dalam pemasaran. Ini untuk manajemen layanan pelanggan dan tantangan personalisasi. Jadi bisa pakai pengucapan-ucapan ya. Kemudian langsung panggilan perekrutan, panggilan yang dari pengalaman teknik, lalu kemungkinan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Misalnya ya analisis pembelajaran dalam audio memungkinkan sistem untuk menilai pada emosional pelanggan. Jika pelanggan merespon chatbot AI dengan buruk, ya sistem dapat mengalihkan percakapan ke operator mesin nyata dan mengambil alih masalah tersebut. Jadi ini juga untuk sistem misalkan kita jadi servis ya, servis telepon kalau misalkan pelayanan si yang jawab itu buruk, sistem bisa menggantinya saat itu juga ya. Beda dengan kalau kita misalkan ada teman kita sama-sama ya tiba-tiba berkelahi, nah itu kita susah untuk mengupdate-nya. Tapi dengan sistem AI ini maka kita bisa mengupdate ya. Kenapa pembelajaran mendalam ini sangat penting sekali? Karena dia bisa membuat pembelajaran yang dalam dapat ditindaklanjuti ya. Dan ini ada keunggulannya karena unggul dalam berbagai macam pola. Kemudian pembelajaran mendalam dapat mengungguli metode tradisional, misalkan algoritma pembelajaran mendalam 41% lebih akurat daripada algoritma pembelajaran mesin dalam klasifikasi gambar. 27% lebih akurat dalam pengenalan wajah dan 20% dalam pengenalan suara. Nah, sekarang apa keterbatasan dari deep learning ya? Deep learning itu walaupun mungkin dia bisa menebak dengan presisi, tapi dia ada keterbatasan. Yaitu dilatih, AI itu dilatih dengan model yang diawasi. Ya. Jadi ditulis ya di misalnya produk AI yang belum disertifikasi ditulis dengan pengawasan. Kemudian lalu dari penggunaan CNN ini ya terletakkan luar dan dia sudah bisa diukur ya berapa kecepatannya ya. Misalnya dengan uji coba misalkan untuk pengadilan tata usaha ya. Nah, pembelajaran mendalam ini membutuhkan ribuan pengamat dan menjadi relatif baik dalam tugas klasifikasi dan beberapa kasus. Tujuan mereka lakukan di tingkat manusia tanpa kejutan. Pembelajaran mendalam terkenal di perusahaan teknologi raksasa, ya mereka menggunakan data besar untuk mengumpulkan petabyte data. Ini menunjukkan mereka untuk membuat model pembelajaran mendalam yang mengesahkan dan akurat. Lalu untuk masalah
Model besar dan kompleks bisa sulit dijelaskan dalam istilah manusia. Misalkan mengapa keputusan tertentu diperoleh. Ini salah satu alasan bahwa pemerintah tangguhkan AI amat di area aplikasi di mana interpretasi berguna atau memang sangat diperlukan. Lalu tujuan daripada pembelajaran mendalam itu adalah untuk mendapatkan state of state dalam kecerdasan buatan, ya, state of arts, ya. Kemudian jumlah besar, ya, jaringan saraf di mana setiap arsitektur terancang untuk melakukan tugas tertentu. Misalkan CNN yang bekerja dengan baik dengan gambar, RRN memberikan hasil yang mengesankan rangkaian waktu dan analisa teks. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, nanti saya seharusnya minggu lalu mengirim soal, ya, tapi hari ini insya Allah saya selesaikan. Saya kirim soal di UBLF, ya, jadi Anda bisa mengerjakan, ya, ada tugas, ya, dikumpulkan minggu depan. Baik, Pak. Oke, ya, ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, saya tutup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.